Oke, Oke, Kak, aku silakan. mau nanya. Ini pertama, Kak, gimana sih konsep keselamatan bagi orang-orang tua dulu yang mungkin belum pernah kenal Injil? Karena aku pernah dengar kakak gitu ngomong kalau orang yang dengar Injil sama orang yang benar-benar belum pernah dengar Injil itu berbeda. Jadi itu gimana, Kak? Konsep Ya, keselamatan. baca di dalam Roma 2 ayat 16 ya. Ayat 15, 14, 15. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka dan hati nurani mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi orang yang sama sekali belum pernah mendengarkan Injil itu akan dihakimi berdasarkan hati nurani. Ya, jadi kalau ada misalnya orang di hutan-hutan di pedalaman, mereka belum dengar berita Yesus, mereka akan dihakimi menurut apa? Kalau mereka membunuh dan di dalam hati mereka membunuh itu tidak boleh, tapi mereka dengan sengaja membunuh, maka Tuhan akan mengadili mereka menurut nurani mereka itu. Begitu. Ya? Iya, Kak. Terus kan saya pernah presentasi tentang hal ini, terus ada yang tanya dihubungkan sama ajaran tulip itu loh, Kak. Oh, Calvin, ya. Iya. Total depravity, kemudian predestination, irreversible, saya tahu. Terus? Ya, terus katanya kalau seakan-akan kita membatasi bahwa Tuhan Yesus itu ada untuk orang-orang yang terpilih saja. Iya, tapi Tuhan Yesus itu memanggil semua orang. Tulipnya Calvin itu tidak salah. Kita yang memahaminya dengan salah. Pemilihan yang dipahami Calvin itu bukan pemilihan yang bersifat memaksa. Tapi semua orang dipanggil, tapi semua orang yang meresponi inilah yang kemudian karena tidak semua orang meresponi panggilan itu, maka orang yang meresponi panggilan itu disebut dipilih. Gitu. Ya, kerusakan total. Memang tulipnya Calvin itu menjadi kontroversi dalam banyak pihak. Tapi penetapan yang dimaksudkan Calvin bukan penetapan yang aktif, melainkan penetapan yang pasif. Allah memanggil seluruh dunia untuk bisa masuk kepada Kristus karena Allah mengkehendaki semua orang diselamatkan, Yohanes 3:16. Tetapi tidak semua orang mau menerima panggilan itu, makanya ada yang kita berkata banyak yang dipanggil dan sedikit yang terpilih. Begitu. Ya? Oke. Masih ada, Kak? Iya, silakan. Apa itu? Ya gini, Kak. Kalau dalam pikiran aku sendiri, aku tuh percaya bahwa Tuhan Yesus itu melarang adanya perceraian. Nah, banyak kasus orang-orang nggak bisa bertahan dalam rumah tangga mereka karena banyak kasus yang terjadi di dalam rumah tangganya. Nah, ada yang bercerai terus kemudian mereka itu menikah lagi. Nah, menurut pandangannya Kakak, setelah bercerai terus menikah lagi itu dibenarkan atau bagaimana, Kak? Ya, apakah bercerai lalu menikah lagi itu diperbolehkan? Itu tergantung perceraiannya karena apa. Pada prinsipnya perceraian itu nggak boleh karena Allah membenci perceraian. Tapi kalau ada orang cerai mati, boleh menikah lagi nggak? Boleh. Tapi kalau misalnya cerai hidup, nah
Orang yang menceraikan ini, kita buka ayatnya ya. Biar jelas ya. 1 Korintus 7. Kak, ini juga loh kayak yang ada loh yang bilang kalau mengapa diizinkan bercerai karena pada zaman dulu itu karena Kecilan hatimu. ini kak yang Itu. perceraian dilarang, ada yang kayak mereka rekakan kasus sampai istrinya dituduh selingkuh biar dirajam sampai mati gitu. Oke, ini kita belajar ya. Ya, Akan begini. Kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tetap dalam keadaan seperti aku. Namun kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Jadi orang yang sudah menikah lalu salah satunya meninggal, itu boleh menikah lagi. Tapi Rasul Paulus bilang kalau kamu bisa menikah lagi dalam artian apa? Kalau dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Misalnya nih, aku sama kamu menikah. Lalu katakanlah aku meninggal. Nah, Rasul Paulus menganjurkan kamu untuk hidup tetap sendiri. Tetapi kalau kamu tidak bisa menahan hawa nafsumu, lebih baik kamu menikah lagi. Begitu. Tetapi untuk orang cerai hidup, kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak, bukan aku tetapi Tuhan memperintahkan supaya seorang istri jangan mencerai dari suaminya. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami janganlah menceraikan istrinya. Jadi kalau orang cerai hidup, kalau dia sampai bercerai, Rasul Paulus mengatakan lebih baik jangan menikah lagi, dan Tuhan perintahkan jangan menikah lagi. Ayat 12, kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu juga mau hidup bersama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Kalau ada seorang istri bersuamikan seorang laki-laki tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Kita fokus kepada orang yang cerai hidup di dalam ayat 11 ya. Kepada orang-orang yang telah kawin, karena Rasul Paulus tidak kawin, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri jangan bercerai dari suaminya. Jadi istri ini jangan menceraikan suaminya. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Jadi orang yang menceraikan itu nggak boleh nikah lagi, ya. Tapi orang yang diceraikan apakah boleh menikah lagi? Menurut ayat ini seharusnya boleh, ya. Jadi orang yang menceraikan itu dengan sengaja, tanpa alasan yang jelas, misalnya menceraikannya bukan karena zina ya, itu jangan menikah lagi, nggak boleh menikah lagi. Gitu. Jadi orang yang menceraikan itu orang yang, ingat pemahaman ini, orang yang menceraikan jikalau bukan karena zina, itu dia berdosa. Dan kalau sampai bercerai kalau bukan karena zina, dia nggak boleh nikah lagi. Tapi Tuhan Yesus berkata dalam Matius bahwa ada orang yang bercerai oleh karena zina. Gitu. Tapi kalau bukan oleh karena zina dia bercerai, dia tidak boleh nikah lagi. Yang menceraikan tidak boleh nikah lagi. Karena di ayat 10 dikatakan supaya seorang istri jangan bercerai dari suaminya. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Begitu. Ya. Oke kak. Satu lagi kak terakhir.
Yap, silakan. Aku mau nanya, kan dosen aku pernah bilang bahwa konsep kematian itu ada yang mati seutuhnya, dan mati seutuhnya dalam konsepnya itu dia bilang bahwa ketika manusia mati, rohnya dan jiwanya itu benar-benar mati, seakan-akan dia tertidur. Dalam pemikiran saya bahwa ketika orang meninggal itu sama seperti cerita yang orang kaya dan orang miskin, dan itu pemikiran saya setelah orang mati. Tapi ada yang berkata bahwa setelah kematian itu ada yang namanya peristirahatan, di mana rohnya juga itu ikut ditidurkan seperti itu, Kak. Jadi pendapatnya Kakak seperti apa? Tidak ada orang mati itu tidur. Orang mati itu sama seperti Lukas 16. Orang mati rohnya akan dituntun ke Firdaus. Kalau dia percaya kepada Yesus, dia dituntun ke Firdaus. Kalau dia tidak percaya kepada Yesus, dia akan maut, akan menyeret rohnya. Oke, berarti sama seperti sebentar gitu ya, Kak? Saya ralat yang tadi yang saya katakan, ini cenderung disalah paham ya. Kepada orang yang bercerai, orang bercerai hidup, orang yang bercerai itu tidak boleh menikah lagi. Ya, jadi baik si yang menceraikan. Tadi kan saya bilang orang yang diceraikan itu boleh nikah. Di ayat ini tidak boleh menikah karena dikatakan ia harus berdamai dengan suaminya. Harusnya begitu. Berarti balikan lagi sama suaminya gitu, Kak? Ya, jadi dia harus tanpa suami. Misalnya saya nih sama kamu nih, kita menikah, lalu kamu menceraikan saya, lalu ya saya nggak boleh nikah, kamu juga nggak boleh nikah, kamu hanya berdamai dengan saya, begitu. Ya. Tapi kalau seandainya salah satunya dari kita nikah itu gimana, Kak? Nggak boleh. Kalau kamu menikah ya itu urusanmu dengan Tuhan, gitu. Tapi di sini Rasul Paulus menganjurkan nggak boleh. Tapi kalau kamu mau balik lagi dengan saya sebagai mantan suami kamu, boleh. Karena dia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Gitu. Oke? Yang terakhir yang tadi itu, Kak, yang kematian itu, Kak. Ya. Orang mati itu ndak ada orang tidur. Orang mati itu orang percaya kepada Yesus, rohnya akan dibawa ke Firdaus, malaikat akan tuntun rohnya ke Firdaus. Kalau dia tidak percaya Yesus, dia akan pergi ke Tartarus. Itu nggak ada tidur. Dia tetap sebagaimana Bapak Abraham berbicara dengan orang yang ada di Tartarus, yaitu orang kaya itu. Dia tidak tidur, dia malah berbicara. Begitu, karena Bapak Abraham sudah mati. Itu ya? Iya, Kak. Iya, Kak. Oke. Thank you, Kak. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Apalagi mana perkawinan tuh repot sebenarnya, banyak tafsiran ya, tapi itulah yang bisa saya jabarkan. Tapi semua kalian kembali kepada gereja masing-masing ya. Untuk apapun itu saya tidak mau menghakimi. Semua kembali kepada kedaulatan Tuhan.